Tapi sayang sekali orang-orang di Kapernaum kebanyakannya tidak mengenal Yesus. Nah, bagaimana pula kita di daerah Tawau ini ataupun di kawasan Tanjung ini, kan ini tempat ini dipanggil Tanjung ya. Nah, bagaimana pula respon kita terhadap pemberitaan Injil, kabar yang baik daripada Yesus? Apakah respon-respon kita selama ini? Apakah tanggapan-tanggapan kita selama ini? Itukah dari hati kita yang mengasihi Tuhan? Dan itukah yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, sebab itu mari kita belajar apakah yang Tuhan ingatkan kepada Anda secara pribadi. Nah, memanglah dari Alkitab mengajar kita tentang isu-isu dan permasalahan-permasalahan kehidupan, tetapi subjek dalam Alkitab ialah Allah, Kristus yang dijanjikan menjadi penyelamat bagi semua orang. Dan bagaimana Kristus telah menyelamatkan dunia lewat kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Apakah itu menjadi satu subjek kita? Apakah itu menjadi satu perhatian kita? Menjadi keutamaan dalam kita beragama sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oleh yang demikian, mari kita menanggapi dengan sikap yang benar. Dan kita mesti bertanya kepada diri sendiri dua soalan ini. Soalan yang pertama, apakah ianya menyedarkan saya, menginsafkan saya, mengajar saya tentang Yesus Kristus? Soalan yang kedua, apakah ianya mengajar saya bagaimana saya seharusnya meresponi Yesus? Seharusnya menanggapi kehadiran Yesus di dalam hidup kita secara pribadi. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, mari kita lihat dua perkara. Yang pertama, tanggapan kita terhadap Yesus, dan yang berikutnya, tanggapan kita melalui mata iman. Nah, yang pertama, tanggapan bagaimana kita kepada Yesus. Nah, mari kita membaca mulai dari ayat 18 hingga ayat 26. Ya. Sementara Yesus berbicara Sama-sama ya. Semua jemaat sama-sama. 1, 2, mulai. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kabar itu mengenai apa yang berlaku, di mana ada banyak mujizat-mujizat terjadi di Kapernaum. Pada waktu itu
dan salah satunya ialah 2 orang buta yang dapat melihat. Seorang ibu pendarahan yang begitu lama sembuh, bahkan lebih dahsyat, seorang anak yang dikatakan sudah meninggal telah bangkit. Nah, saudara yang dikasihi dalam Kristus, apakah tanggapan iman kita terhadap peristiwa yang terjadi, kebangkitan anak perempuan yang sudah dikatakan mati, dan yang kedua yaitu wanita yang sudah tidak berdaya, yang mungkin sudah tidak diambil peduli karena penyakit pendarahan. Mohon maaf kepada kaum wanita yang ada di sini, karena menurut tradisi Yahudi, seorang yang pendarahan itu tidak layak masuk di dalam rumah-rumah ibadat. Jadi saudara, kita boleh membayangkan ibu yang tidak berdaya ini begitu tersisih daripada umat Tuhan pada waktu itu. Nah, yang pertama, tanggapan iman yang kita lihat daripada bapa yang hatinya sedih. Kenapa dia sedih? Karena anak perempuannya baru saja meninggal. Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Nah, ini bukan orang biasa. Dia seorang pemimpin keagamaan pada waktu itu. Lalu menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, bukan mudah seorang pemimpin agama pada waktu itu mengatakan hal demikian kepada Yesus. Karena Yesus belum dikenali oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Mereka tidak terfikir Yesus dari Nazaret ini. Dan Yesus yang sudah sekian lama berpindah ke Kapernaum, dan Kapernaum ini seperti kampungnya yang kedua. Jadi biasanya lah kalau sudah biasa bergaul, orang yang sekampung, kita pun menganggap dia seperti orang yang biasa. Jadi Yesus ini sepertinya dianggap seperti orang yang biasa. Jadi karena sudah terlalu biasa, jadi bukan mudah bagi seorang pemimpin agama mengakui bahwa orang yang biasa ini, pernah menjadi tukang kayu ini adalah Mesias. Tapi bayangkan, pemimpin agama ini, dia yakin, dia percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan anaknya yang baru saja meninggal. Nah, ini tanggapan. Dia beriman sungguh-sungguh bahwa Yesus boleh melakukan penyembuhan, bahkan membangkitkan anaknya yang sudah dikatakan mati itu. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, yang berikutnya di dalam ayat 23. Nah, ini tanggapan orang ramai pada waktu itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Nah, siapa yang mentertawakan Yesus? Orang ramai. Siapakah orang ramai itu? Ya, terdiri pada berbagai suku waktu itu. Dan sudah pasti yang mentertawakan ini juga daripada kalangan yang beragama. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kadang-kadang tersalit juga dalam hati kita rasa kelucuan kalau ada orang bersaksi dia disembuhkan. Apakah dia benar-benar sudah sembuh atau tidak?
Saudara yang kasih dalam Kristus, saya pernah menyaksikan satu kesembuhan. Pertama kali saya nampak dan saya sudah pernah fungsikan. Seorang bapak yang matanya tercucuk carabi padi. Dan dia tidak dapat bangun, sudah 3 hari dia berbaring, dan dia tidak dapat melihat. Dan bila kami berdoa atas bapak ini, masa itu juga dia sembuh. Dan kami datang kembali ke rumahnya dan pastikan, apakah dia sungguh-sungguh sembuh? Ternyata dia sudah tidak ada di rumah. Dia pergi ke ladang. Dan kami cari di ladang. Dia tidak ada di sana. Dan kami panggil-panggil namanya. Tapi tidak ada yang menyahut. Tapi kami nampak itu pupuk padi ya guyang-guyang ya. Kami pikir itu burung pipit ataupun anjing sedang jalan di bawah padi. Ya. Rupanya bapak ini sedang mengatam padi. Nah, kami panggil-panggil, tahu-tahunya dia tidak dapat dengar karena sudah berusia. Jadi matanya sudah sembuh, tetapi telinganya belum lagi sembuh. Ya, jemaat yang dikasih dalam Kristus, bila kami ceritakan hal itu, ada yang percaya, tetapi ada yang tidak percaya. Ada yang mengagumi, tetapi ada juga tersingih. Tahu tersingih? Nah, betulkah atau tidak? Saudara yang sedang dalam Kristus, itu benar, itu sungguh terjadi. Nah demikian juga, apalagi kita ini orang biasa, sedangkan Yesus ditertawakan. Bila dia mengatakan begini, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Anak itu memang betul-betul mati. Tetapi kata Yesus, anak ini tidur. Siapakah Yesus? Sehingga dia mengatakan anak ini hanya tidur. Itu sebabnya orang tertawa kepada dia. Tetapi mereka tidak kenal bahwa Yesus ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang terlibat dalam penciptaan manusia. Manusia yang hanya daripada debu dan tanah. Bila Allah menghembuskan nafasnya, firman Tuhan bekerja, maka debu dan tanah ini hidup. Dan inilah manusia yang hidup. Maka Yesus ini adalah firman yang adalah Allah sendiri. Dia layak mengatakan bahwa anak ini hanya tidur. Dia sebentar akan bangkit, dia hidup. Tetapi apa yang dikatakannya itu menjadi tertawaan. Saudara yang kasih dalam Kristus, itu tanggapan orang-orang yang tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Tapi hari ini pastinya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita kenal siapakah Yesus. Tapi kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Apakah kita bertahan untuk mengatakan bahwa mukjizat masih berlaku hari ini? Ada amin? Kesembuhan masih terjadi pada hari ini. Ada ajaran yang mereka tidak percaya, tidak mengakui bahwa masih ada mukjizat. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mukjizat masih ada. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, yang berikutnya yaitu wanita yang tidak berdaya. Bagaimana wanita ini menanggapi ataupun meresponi pelayanan Yesus pada waktu itu. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal saja kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah kita mengerti sekian lama ibu ini menderita pendarahan. Dan dia menanti satu kesempatan
Bila dia ada peluang untuk disembuhkan. Dan sekarang, Yesus yang sekampung dengan dia di Kapernaum, dia tidak menyangka orang ini mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Dia sudah mendengar tentang pelayanannya, kesembuhan, mujizat-mujizat yang dibuatnya. Dan saya pasti ibu ini tidak melepaskan peluang itu. Bayangkan saudara, dalam ayat ini tidak ada yang menuntun dia. Sebab ini sensitif bagi orang-orang beragama. Sekali lagi maaf kepada kaum wanita, seorang wanita yang dalam pendarahan itu seperti dianggap najis dan tidak boleh disentuh. Ibu ini berdikari, dia berhajat, niatnya itu sungguh-sungguh kuat. Asal kujama saja jubahnya. Karena tidak mungkin dia akan disentuh, dipegang tangannya. Tidak mungkin ada orang menuntun dia. Maka ini satu-satu harapannya, syukur-syukurlah kalau aku dapat pegang dia punya jubah. Ini bahasa kita ya. Saudara, apa yang terjadi? Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Ya, itu pertama. Tidak ada orang yang mengambil perhatian kepada dia. Sekarang Yesus pertama dia menguatkan hatinya. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jemaat yang dikasih dalam Kristus. Ini satu teladan. Bila kita mau mengikuti Yesus. Ada saja kesempatan. Kita datang dengan firman Tuhan. Kita datang beribadah bersama-sama. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang untuk mau dilayani. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang pastinya tidak boleh dilepaskan sebagai seorang yang sungguh-sungguh beriman. Menanggapi dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, tumpuannya bukan pada kekuatan iman manusia sebenarnya. Tetapi pada kuasa Dia yang menjadi objek iman mereka. Yaitu mengarah kepada Yesus. Sungguh beriman kepada Yesus. Nah, saya ambil satu cerita pengalaman saya melayani di pedalaman. Salah satu selindang saya hilang. Selindang padri itu ya, hilang. Saya cari-cari, di mana itu selindang saya. Tapi saya ada dengar bahwa kudun-kudun ini selindang padri, kalau dibungkus itu menjadi penghalang itu roh-roh jahat. Apa namanya itu ya? Nah, saya sudah lupa ya. Nah, macam jimat. Jadi kalau ada mimpi buruk, itu selindang padri itu mungkin dibungkus dan letak di bawah bantal. Nah ada juga bila waktu pembaptisannya, kan biasanya pada itu berkat itu air baptisan kan. Jadi waktu saya mau buang, padri. Kalau di sana itu dipanggil, pada. Kenapa? Jangan buang itu air, saya mau ambil. Dan dia siap dengan 2 butul mineral. Dan dimasukkan dalam mineral. Untuk apa? Dia bilang kalau anakku sakit, saya akan siram dengan air ini. Nah, jadi itu adalah kekuatan atau kepercayaan mereka berdasarkan usaha mereka. Tapi yang menyembuhkan itu bukan selindang padri. Yang menghalang roh-roh jahat bukan selindang padri.
Yang menyembuhkan orang yang demam bukan air baptisan. Yang menyembuhkan siapa? Yesus Kristus. Ada amin? Nah, sama juga itu apa itu? Yang salib daripada daun kelapa itu ya. Baru saya ingat. Daun kelapa itu diambil petangkal. Tahu petangkal? Oh, enggak tahu tangkal. Tangkal ya, tangkal. Itu yang dililit-lilit di badan itu, yang hitam-hitam di kaki itu. Jadi ibu-ibu tolong perhatikan ini, kalau ada anak kecil, apakah yang diikat di kaki anak kamu yang kecil itu? Apakah yang dililit di leher anak kamu itu? Ataupun di pinggangnya? Atau kadang-kadang ada yang dikalungkan di sini ya? Hati-hati, apa itu? Tangkalkah itu? Nah, saudara yang dikasih dalam Kristus. Pengajaran di sini mengingatkan kepada kita bahwa kekuatan iman manusia untuk mendapat kesembuhan, pelepasan daripada roh-roh jahat, itu bukan daripada apa yang kita pikir atas benda-benda itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan atas kita sebagai seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kita telah tahu siapakah Yesus dan apa yang dia lakukan. Tetapi kita masih sukar untuk meletakkan kepercayaan kita kepadanya. Terutama sekali bila ada desakan-desakan daripada orang yang dekat dengan kita. Contohnya kalau di kampung kami itu ada orang yang kepalanya sakit, sampai ada muntah-muntah darah, dan sudah dibawa ke hospital, begitu juga. Kemudian sudah dipanggil ini penginjil ataupun pastor, begitu juga. Dan mulai sudah ada dengar bisikan-bisikan daripada jiran-jiran kita. Ada kemungkinan dia itu karena santet. Tahu karena santet? Dan kebetulan ada dukun di sana, ada bumu. Kami sudah usahakan, sudah bawa ke hospital, sudah bawa kepada pastor, bahkan sudah bawa kepada padrinya, tapi belum sembuh. Kita coba lagi dengan ini. Maka mereka mulailah membenarkan dukun itu untuk melakukan rawatan. Nah, memang ada yang sembuh. Sakit kepalanya itu hilang. Saudara yang dikasih dalam Kristus, sebetulnya orang itu sedang masuk jarat si iblis. Bila sudah masuk jarat, maka dia sudah akan terikat. Bila sudah terikat, itu ada tuntutan. Bila orang itu tidak dapat menyelesaikan tuntutan daripada si iblis, maka sakit lagi. Ataupun karena kutuk. Nah, saya tahu tuntutan-tuntutan daripada dukun dan bumu. Kalau bukan darah ayam, sekurang-kurangnya ada nasi kunyit, ada telur. Berapa telurnya? 1 biji, 2 biji. Itu kita mesti bagi dia. Ada pantang-pantang, tidak boleh masuk bawa kulung rumah, ataupun tidak boleh limpas di bawah tempat sidai kain. Banyak pantang-pantang. Bila kamu langgar pantang itu, kamu akan sakit balik. Nah, ini adalah jarat daripada si iblis. Dan banyak lagi. Saudara yang dikasih dalam Kristus, jangan sekali-kali terperangkap dalam jarat si iblis. Percayalah kepada Yesus Kristus. Seperti Bapak tadi, dia beriman kepada Yesus. Seperti ibu tadi, dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Asal saja ku jamah cobanya, maka aku akan sembuh.
Saudara yang kasih dalam Kristus, bagi saya, sembuh atau tidak, saya tetap percaya kepada Tuhan. Dan sekali-kali saya tidak mau datang ataupun dirawat oleh seorang dukun dan bumu. Sebetulnya sepanjang saya sakit 7 tahun yang lepas, ada seorang dukun datang menawarkan diri untuk menolong saya. Kamu percaya atau tidak? Ada seorang dukun. Jangan-jangan kamu ini kena santet ini. Sebab orang yang kamu layani itu bukan orang yang alang-alang itu. Tahu alang-alang? Itu burung halang kalau ditunjuk itu jatuh. Pernah kamu nampak burung halang ditunjuk saja jatuh? Di tempat pelayanan situ ada orang yang punya kekuatan ilmu hitam seperti itu. Jadi itu sebabnya satu dukun ini dia datang menawarkan diri. Mungkin kamu ini kena santet. Kalau kamu rela, bagus juga lah dia tanya begini. Kalau kamu rela, kalau kamu setuju, ya tidak. Saya tidak paksa. Itu terpulang sama kamu. Nah kadang-kadang ini yang melembutkan hati kita ya. Aku tidak paksa. Kalau kamu bayar atau tidak apa-apa. Kan melembutkan hati kita. Itu bujukan. Seperti si Hawa ya. Dia melalui bujukan daripada si iblis Taman Eden. Sampai hari ini suara bujukan-bujukan seperti itu masih kedengaran. Tapi saya mengambil keputusan. Sama ada saya sembuh atau tidak sembuh. Saya tetap percaya kepada Yesus. Dan saya terus melayani. Puji Tuhan hari ini saya masih boleh berdiri di sini untuk melayani. Ada amin. Walaupun sekarang leher saya masih sakit. Tapi saya masih mampu untuk melayani Tuhan. Berdiri di sini. Jemaat yang dikasih dalam Kristus. Mari kita tetap teguh dalam iman kita. Meresponing, menanggapi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain. Melainkan namanya Yesus Kristus. Yang kedua, tanggapan kita melalui mata iman. Ayat 27 hingga ayat 34. Tolong baca ayat itu. Ayat 27 hingga ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, mula. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan penuh kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Ayat 34 ini, orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Ini adalah pendapat dari seorang yang tidak mengenal Yesus. Seorang yang tidak melihat secara mata rohani siapakah Yesus. Justru karena itu, maka kelompok ini membuat satu tuduhan
bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah dari kuasa dari Satan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mari kita melihat identiti Yesus yang sesungguhnya. Setelah Yesus meninggalkan kepala rumah ibadat itu, dua orang buta mengikuti dia dan berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan orang Yahudi pasti memahami istilah anak Daud. Karena Raja Daud itu cukup sinonim di dalam keyakinan orang-orang Yahudi. Karena ianya merujuk melalui perjanjian bahwa daripada Raja Daud akan lahir seorang Mesias, yaitu Juru Selamat. Nah, Yesus menjawab, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kedua-dua orang buta itu menjawab dengan tulus, "Ya Tuhan." Mereka tidak meragui bahwa itu adalah Mesias. Itu adalah anak Daud. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mereka benar-benar percaya kepada Yesus. Dan oleh belas kasihan, Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi dengan tegas, berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Kristus, waktu itu memang Yesus melarang dua orang buta ini supaya jangan menyebarkan peristiwa kesembuhan dari keadaan mereka buta sekarang sudah melihat. Tujuannya ialah karena situasi waktu itu belum mengizinkan. Karena tanggapan daripada orang ramai waktu itu tidak menghargai apa yang dibuat oleh Yesus. Bahkan mereka menghujat Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah memberi nasihat, jangan lemparkan mutiara kepada babi. Maksudnya jangan kita sembarangan memberikan kesaksian kepada orang yang berbalik melawan kepada kita. Tetapi kita menunggu waktunya pimpinan daripada Tuhan. Nah, ini bukan bermakna kalau ada di antara kita yang sembuh, mengalami pemulihan daripada kelemahan jasmani kita tidak boleh bersaksi. Kita boleh bersaksi. Di mana-mana saja kita boleh bersaksi. Tetapi mintalah hikmat daripada Tuhan bagaimana kita bersaksi. Nah, ketika Yesus meninggal tempat itu, datanglah orang lain, yaitu seorang yang kerasukan setan dan bisu dibawa kepada Yesus. Ketika setan itu diusir oleh Yesus, orang yang bisu itu dapat bercakap. Dan orang ramai sangat teruja. Karena mereka belum pernah melihat mukjizat terhebat itu terjadi di Israel. Nah, berbeza dengan kedua-dua orang buta itu, tanda sederhana tentang kuasa Yesus yang luar biasa dalam mengusir setan dan menyembuhkan orang bisu. Sama sekali itu tidak meyakinkan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bahkan menuduh Yesus dengan mengatakan dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Nah, pernyataan seperti itu menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui identitas atau kepribadian otoritas daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Kristus, inilah yang disebut kebutaan mata rohani. Mereka tidak kenal siapakah Yesus, bahwa dia adalah Mesias yang sedang tampil dalam pelayanan di Kapernaum pada waktu itu. Yang berikutnya, rohani yang buta membawa kepada ketidaktahuan. Ayat 34, ya, tolong baca ayat itu. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan.
Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah respon dari seorang yang celik mata secara jasmani, tetapi tidak celik mata secara rohani. Bahasa yang biasa, mereka melihat dengan mata yang jasmani, tetapi mereka buta rohani. Mohon maaf. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Meskipun kedua orang buta itu tidak dapat melihat dengan mata fisikal, tetapi mereka berbeda daripada orang-orang Farisi. Mereka mengenal siapakah Yesus Kristus. Mereka berseru, bayangkan dalam keadaan buta. Tetapi mereka boleh mendengar apa kata orang, siapakah orang itu. Dan orang mengatakan itu adalah Yesus daripada Nazaret. Mereka berseru, mata mereka nampak. Itu adalah juru selamat yang mereka tunggu-tunggu untuk membawa kesembuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, ada kalanya mata jasmani kita dapat melihat mujizat-mujizat. Tetapi kita dibutakan secara rohani. Karena kita buta secara rohani, kita tidak dapat melihat rancangan Allah yang besar untuk hidup kita dalam penderitaan atau kesusahan kita. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, ada rancangan Tuhan di balik semuanya. Tuhan menyertai dan menyediakan satu jalan untuk kita melewati apa saja kesusahan-kesusahan, cabaran-cabaran kita. Nah, inilah apa yang dialami oleh dua orang buta itu. Mereka buta secara jasmani, tapi waktunya telah sampai. Bila Yesus hadir, mereka tidak lepaskan peluang itu. Mereka berseru, Yesus, anak Daud, sembuhkan kami. Ini orang yang celik mata rohani. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita berpikir bahwa dengan menerima kesembuhan secara luaran dapat menyelesaikan masalah dalaman kita, dan kita mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu keperluan rohani kita. Kita akan mengeluh, berapa lama sudah aku didoakan? Berapa lama saya mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan? Dan seolah-olah itu yang menjadi penting di dalam hidup kita. Ya, kita memerlukan kesembuhan. Kita mengharapkan pemulihan, kesehatan yang lebih baik. Tetapi ada satu perkara yang kita tidak boleh abaikan, yaitu kita mendapat kesembuhan secara rohani. Mungkinkah kita sakit karena masih ada dendam? Mungkinkah kita sakit karena kita masih ada sikap permusuhan kepada orang lain? Mungkinkah kita sakit karena masih lagi sakit hati? Merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, atau lebih daripada itu ada kesombongan, bahkan kesombongan rohani mungkin. Itu perlu disembuhkan. Perlu ada pemulihan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, tidak keterlaluan kalau saya mengatakan bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka mempunyai kesombongan rohani yang tertentu. Dan mereka perlu ada kesembuhan daripada Tuhan. Mendengar dengan rendah hati ajaran daripada Yesus. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang Farisi. Tetapi siapa yang disembuhkan? Dua orang buta ini dan yang lain itu.
Mereka bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi mereka juga sembuh secara rohani. Mereka kenal Yesus Kristus dan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada amin. Nah, ini dua perkara ini yang kita mau perhatikan. Kesembuhan jasmani dan yang kedua yang penting, kesembuhan rohani. Kalaupun tidak mempunyai kesembuhan atau mendapat kesembuhan secara jasmani, tapi saudara menemukan Yesus dalam hidupmu, engkau sembuh, hubunganmu dengan Tuhan pulih. Maka apa kata Tuhan Yesus? Bila kita memiliki anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Seperti kata firman Tuhan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ada amin? Miliki dulu Yesus Kristus dalam hidupmu. Maka yang lain itu, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah atas hidupmu. Paulus pernah berkata kepada orang Yahudi yang menuntut tanda-tanda ajaib dan orang bukan Yahudi yang terkenal dengan falsafah mereka seperti orang-orang Yunani yang suka mencari hikmat. Dalam petikan firman Tuhan ada disebut di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 hingga ayat 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 hingga ayat 25. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2 mula. Orang-orang Yahudi mengkehendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saya ulangi ayat 24 dan ayat 25. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Jadi kita ini bukan orang Yahudi, tetapi yang sudah dipanggil dan sudah menyahut panggilan Tuhan. Sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Kristus adalah kekuatan kita. Kristus adalah hikmat kita. Dan biarlah dunia menganggap kita ini bodoh. Tapi yang sebetulnya kita ini tidak bodoh. Kita ini adalah orang yang pintar. Beritahu sama kawanmu, kamu orang bukan bodoh, kamu pintar. Ya, saya masih ingat, saya ini pernah dipanggil orang yang paling bodoh. Selesai sekolah, kemudian saya turun ke Sendakan, saudara Moming ada di sini. Dan saya mulai melibatkan pelayanan. Nah waktu itu keluarga saya, ya keluarga yang miskin, tidak punya apa-apa. Pernah saya ceritakan, waktu saya kembali bercuti dari sekolah, bapak mama saya dengan adik-adik kami duduk sama. Bila saya melihat piring di atas lantai, piringnya sudah bertegar. Dan tempat lauk itu tutup periuk. Periuknya sudah mimik-mimik. Bapak saya melihat saya. Mama saya lihat saya. Dari mata mereka mempunyai harapan. Inilah anak kami yang pertama. Yang baru kembali daripada sekolah. Mudah-mudahan anak ini ada pekerjaan. Sekurang-kurangnya dapat membeli piring. Sekurang-kurangnya dapat membeli periuk dan balanga untuk memasak nasi. Itulah harapan orang tua saya pada waktu itu. Tetapi bila saya kembali ke bandar semula, saya tertangkap oleh Kristus. Tuhan dalam satu
panggilan, cabaran kepada anak-anak muda waktu itu di gereja Saint Michael. Siapakah mau datang kepada Tuhan dan menyambut panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh masa? Saya maju. Saya tidak terpikir orang tua saya di kampung. Saya maju. Dan menyambut panggilan itu melayani. Melayani Tuhan sepenuh masa. Saudara yang kasih dalam Kristus. Kemudian baru saya terpikir, aku turun ke Sendakan ini bukan mau melayani Tuhan. Bukan jadi staf gereja, tetapi aku mau cari kerja. Ya saudara, saya pernah kerja tukang katuk tegar kapal ya di Pasir Putih. Ya. Itu saya katuk tegar kapal, harganya 3 ringgit satu hari waktu itu. Tapi Akstikonides dia datang dan bertemu dengan saya, maukah jadi staf di gereja Saint Michael? Saya bilang boleh, tapi tujuan saya bukan mau jadi pelayan, mau melayani Tuhan. Sekurang-kurangnya ada 5 ringgit, ada 10 ringgit, lebih daripada 3 ringgit. Kerja tukang ketuk tegar kapal. Itu tujuan saya. Dan gaji saya waktu itu, ya udah perlu kasih tahu ya. Tapi di bawah 200 lah. Itu gaji 1 bulan, cukup makan. Dan ada juga uang saya kirim sama orang tua saya. Dan saya balik lagi kepada orang tua saya, Pak, Ma, sekarang saya sudah jadi pelayan Tuhan. Mama saya tunduk, bapak saya tunduk. Paci-paci saya panggil saya orang bodoh. Kamu ini sama Madin bodoh. Maji saya panggil saya bodoh. Hanya orang tua saya tidak pernah panggil saya bodoh. Sebab saya anaknya kan. Kalau saya dipanggil bodoh, mereka pun bodoh juga. Karena kan saya anaknya. Jadi yang berani panggil saya di orang bodoh, pakcik saya. Makcik saya. Kenapa kamu melayani? Berapa gaji? Kami memang bodoh. Sekolah-sekolah begitu tinggi, tapi bodoh. Waduh. Ya apa macam dia sebut itu ya, sekolah tinggi tapi bodoh. Tapi itulah. Bahkan teman-teman saya pun panggil saya bodoh. Kemana saya pergi, kadang-kadang juga mengejek saya. Kamu ini tidak mengenang jasa orang tua. Itu menyakitkan hati saya. Seolah-olah saya tidak menghargai orang tua saya. Nah ini kesaksian saya. Kadang-kadang kita dipanggil orang bodoh. Tapi ingat firman Tuhan. Ayat 25, 1 Korintus pasal 1. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara yang dikasih dalam Kristus, saya mendorong kamu anak-anak muda, responilah Tuhan, tanggapilah Tuhan. Menurut panggilannya atas hidupmu. Kalaupun kamu tidak dipanggil untuk menjadi pelayan sepenuh masa, tapi sekurang-kurangnya, tanggapilah Kristus. Responlah kepada Yesus Kristus. Menjadi terang dan garam di mana saja kamu berada. Kamu diperlukan dalam generasi hari ini. Kamu terlatih dalam generasi sekarang ini dan kamu sangat diperlukan dalam generasi hari ini, hari esok, dan hari mendatang. Apapun orang cakap kepada kamu, kamu orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa, tapi sebetulnya kalau kamu memilih Kristus, kamu adalah orang yang bijak. Apa guna memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa? Tetapi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ada amin. Pada awalnya kita telah belajar bahwa Kapernaum dikenal sebagai desa penghiburan. Nah itu di bagian pertama. Sedihnya
Dalam Lukas pasal 10 ayat 13 hingga 15. Kapernaum dikutuk oleh Tuhan sendiri. Nah, mari kita lihat dalam ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia akan menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak yang mengutus aku. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Orang yang sangat memerlukan, Yesus datang di sana. Dia melayani mereka. Itu sebabnya Korazim ini, Betsaida ini, yang terbelenggu oleh kuasa Satan dan juga kemunafikan pemimpin-pemimpin keagamaan pada waktu itu. Mereka memerlukan pelepasan. Dan mereka sungguh beruntung sebab Mesias itu bukan hanya datang di Kapernaum, bahkan menganggap Kapernaum itu sebagai kampungnya selepas Nazaret. Saudara yang kasih dalam Kristus, bagaimana pula di Tawau? Kita bersyukur dan kita bukan membanggakan diri. Kita punya rumah doa. Dan bila orang datang ke sini, mereka kagum. Wah, besar ini rumah doa. Tetapi apakah respon kita selama ini? Apakah tanggapan kita selama ini? Saudara yang dikasihi dalam Kristus, Korazim, Betsaida, daerah Galilea, termasuk Kapernaum pada waktu itu, telah diberi emaran oleh Tuhan, bahkan dikutuk. Tetapi untuk daerah Tawau ini, mari kita menjadi berkat untuk daerah Tawau ini. Ada amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Beritahu sama teman sebelah, aku mau menjadi berkat bagi daerah Tawau. Ada amin. Mari kita bersembunyi Yesus, menanggapi Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Dia dalam hidup kita. Saudara di dalam Kristus, ketika kita menanggapi Allah, marilah kita memastikan bahwa kita tidak menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri dan untuk orang lain. Tetapi menanggapi Yesus dengan mata yang celik iman, percaya kepadanya, mengenali kuasanya, wibawanya, dan identitinya, kepribadiannya, bahwa Dia adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat itu, Juru Selamat saya, dan Juru Selamat Anda. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, mengucap syukur atas kebaikan. Engkau tidak melepaskan pandang untuk daerah Tawau ini. Engkau tidak melepaskan pandang buat keluarga kami. Engkau tidak melepaskan pandang atas hidup kami secara pribadi. Engkau datang melawat kami. Bapa, kami berdoa, ajar kami. Firman-Mu sudah disampaikan sebentar tadi. Biarlah firman itu akan mengambil tempat dalam hati dan pemikiran kami. Meresponi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar
dan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, biarlah mereka menjadi berkat bagi daerah Tawau ini. Menjadi berkat dalam keluarga mereka. Menjadi berkat bagi kenalan-kenalan mereka. Dan biarlah orang kenal di rumah doa ini, Mesias sungguh mengasihi mereka. Mesias adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka akan datang bersama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah sahabat kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan mengangkat puji-pujian di tempat ini. Ada sorak-sorai di tempat ini. Ada kesembuhan yang terus-menerus terjadi di tempat ini. Ada pemulihan di tempat ini. Bapa, di tempat ini ada nyanyian baru. Ada sorak-sorai. Sebab pelepasan telah terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Jemaat mengatakan, amin.